Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahma dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap cara kerja metode pengurutan angka dengan dua cara, yaitu merge sort descending dan yang kedua floating sort descending. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan program merge sort descending. Nah, program ini nantinya akan berfungsi untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil dan menggunakan pendekatan rekursif dengan metode divide and conquer. Pada bagian pertama, program ini terdiri dari satu kelas utama, yaitu merge sort yang saya beri nama merge sort descending. Nah, di dalam kelas ini terdapat tiga bagian penting. Yang pertama ada bagian metode merge sort, yang kedua ada metode merge, dan yang ketiga ada metode move. Nah, metode merge sort ini bertugas untuk membagi array menjadi bagian-bagian kecil. Sedangkan metode merge ini bertugas menggabungkan kembali dua bagian array yang sudah terurut. Kemudian, pada metode min ini digunakan sebagai titik awal eksekusi program. Nah, ketiga bagian ini saling bekerja sama untuk menghasilkan proses pengurutan yang efisien. Nah, yang pertama saya akan bahas pada bagian metode merge sort. Nah, pada bagian sini, bagian ini adalah deklarasi fungsi dengan tiga parameter. Yang pertama, bagian array ini digunakan sebagai array yang akan diurutkan. Integer left sebagai indeks awal, sedangkan integer right adalah indeks akhir dari bagian yang sedang diproses. Nah, pada baris berikutnya, merupakan kondisi dasar dari rekursi. Artinya, jika bagian array sudah berisi satu elemen atau kosong, maka tidak perlu diurutkan lagi. Kemudian baris berikutnya berguna untuk mencari titik tengah antara indeks kiri dan kanan untuk membagi array menjadi dua bagian. Lalu merge sort ini digunakan untuk memanggil rekursif untuk bagian kiri array. Sedangkan baris berikutnya digunakan untuk memanggil bagian kanan array. Nah, setelah kedua bagian merge sort ini sudah diurutkan, baris terakhir ini nantinya akan menggabungkan kembali dua bagian tersebut menjadi satu urutan yang sudah terurut. Lalu program selanjutnya akan masuk pada bagian method merge. Nah, baris pertama pada method merge ini berguna untuk membuat array sementara bernama temp yang menampung hasil penggabungan dua bagian array. Nantinya panjangnya dihitung dari left hingga right. Nah, kemudian ini berguna sebagai tiga variabel penunjuk. Maksudnya, I digunakan untuk melacak posisi di bagian kiri, J digunakan untuk melacak posisi di bagian kanan, sedangkan K digunakan untuk indeks di array sementara temp yang kita buat sebelumnya yang di bagian sini. Nah, lalu baris berikutnya merupakan looping atau perulangan. Nah, looping ini nantinya berjalan selama masih ada elemen di kedua bagian array yang dibandingkan. Nah, di dalam looping ini terdapat baris penting. Maksud dari baris ini adalah jika array I lebih besar atau sama dengan array J, maka array I akan disalin ke temp. Nah, jika tidak, maka array J yang akan disalin ke temp. Karena kita ingin hasil descending, maka elemen yang lebih besar ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jika pada looping ini ditemukan elemen I yang lebih besar, maka elemen I duluan yang ditempatkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, setelah salah satu bagian kiri atau kanan habis, dua loop berikutnya, yaitu looping yang ini, akan menyalin sisa elemen. Jadi ketika ini sudah selesai dijalankan, selanjutnya berguna untuk menyalin sisa elemen yang belum diurutkan. Lalu selanjutnya ada bagian for. Nah, semua elemen ini nantinya akan memiliki hasil. Nah, hasilnya ini akan digabungkan agar bisa dapat disalin kembali ke posisi aslinya dalam array utama. Karena kan di dalam merge ini kita membuat array temp yang baru. Nah, gunanya baris ini dibuat untuk menyalin array temp ini ke array utama yang sebelumnya. Lalu setelah itu, kita masuk ke dalam metode main. Nah, baris pertama ini merupakan array yang berisi 8 angka acak yang kita pilih sendiri. Kemudian, program ini akan mencetak array sebelum diurutkan atau sebelum disorting. Setelah itu dipanggil fungsi yang ini, fungsi merge sort. Setelah itu dipanggil fungsi merge sort untuk memulai proses pengurutan dari indeks awal hingga akhir. Terakhir, merge main ini akan menampilkan hasil array yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, program merge sort descending ini jika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi angka-angkanya sebelum disorting seperti ini.
Setelah disk sorting menggunakan merge search descending, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis saya mengenai kerja program ini. Nah, menurut saya merge search descending ini punya waktu kerja n log n. Maksudnya, kecepatan algoritma ini tergolong cepat dan stabil, baik saat datanya sedikit, sedang, maupun banyak. Jadi, berapapun jumlah datanya, waktu yang dibutuhkan tetap efisien. Tetapi, algoritma ini butuh ruang tambahan. Maksudnya, merge search perlu memori ekstra karena membuat array sementara, yaitu array temp tadi, untuk menyimpan hasil penggabungan sebelum dimasukkan kembali ke array utama. Jadi, pengurutan angka dari terbesar ke terkecil menggunakan metode merge search descending sangat cocok jika kita ingin hasil pengurutan yang akurat dan konsisten untuk data yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas program kedua yaitu counting sort descending. Nah, berbeda dari merge sort descending tadi, algoritma dengan metode counting sort ini tidak membandingkan elemen satu persatu, melainkan bekerja berdasarkan frekuensi kemunculan nilai. Nah, program ini terdiri dari satu kelas bernama counting sort. Nah, kelas ini saya yang buat sendiri, buat namanya menjadi counting sort descending. Dengan dua metode utama. Pertama ada metode counting sort, yang kedua ada metode main. Nah, counting sort ini nantinya berisi semua logika pengurutan. Sedangkan metode main ini berisi sebagai titik awal program untuk menampilkan hasil sebelum dan sesudah pengurutan. Nah, saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu counting sort. Di awal metode counting sort, program nantinya akan mencari nilai maksimum dan minimum dalam array menggunakan loop for. Looping for. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui rentang data karena dalam metode counting sort sendiri bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap angka di antara nilai terkecil hingga terbesar. Kodenya bukan baris yang ini. Nah, setelah proses ini, program nantinya akan tahu berapa banyak elemen unik yang mungkin muncul di antara minimal, dan maksimal. Selanjutnya, dibuat dua array baru. Bagian yang ini. Nah, array yang pertama berfungsi untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap nilai, sedangkan array yang kedua untuk menyimpan hasil akhir dari pengurutan. Nah, selanjutnya pada bagian ini digunakan sebagai kode yang untuk menghitung frekuensi tiap angka, frekuensi kemunculan tiap angka. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan indeks agar array count selalu dimulai dari 0, walaupun angka dalam array utama tidak dimulai dari 0. Langkah berikutnya untuk melakukan akumulasi atau penjumlahan bertahap dari kanan ke kiri, yaitu dengan menggunakan kode yang ini. Nah, berbeda dari counting sort biasa yang menaik, di sini dilakukan dari kanan ke kiri agar hasil akhirnya descending atau menurun. Dengan proses ini, setiap posisi indeks dalam count menunjukkan di mana posisi terakhir angka tersebut seharusnya berada dalam urutan yang menurun. Nah, setelah akumulasi ini selesai, langkah berikutnya adalah membangun array output berdasarkan data count. Program ini nantinya berjalan dari elemen terakhir ke elemen pertama agar urutannya tetap stabil dari kode yang ini. Nah, setiap elemen array ditempatkan di posisi yang sesuai di output. Kemudian, nilai count-nya nanti akan dikurangi 1 agar indeks selanjutnya siap untuk elemen berikutnya dengan nilai yang sama. Terakhir, hasil dari output disalin kembali ke array dengan perintah yang ini. Sistem array copy dalam kurung output array dan array length. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu metode array. Dalam metode main, array awal didefinisikan dengan integer yang ini. Nah, kemudian nanti program akan menampilkan hasil sebelum sorting dan sesudah di sorting. Nah, pengurutan angka dari terbesar ke kecil dengan metode counting sort descending nantinya ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebelum di sorting dan ini sesudah di sorting. Nah, kinerja algoritma dengan metode counting sort memiliki kompleksitas waktu n plus k, di mana n adalah jumlah elemen dalam array dan k adalah rentang nilai antara maksimum dan minimum. Maksudnya adalah jika nilai data tidak terlalu berjauhan, counting sort sangat cepat dan efisien. Namun, jika rentang nilainya terlalu besar, maka memori yang dibutuhkan juga besar karena harus membuat array count sebesar rentang tersebut. Nah, jadi kesimpulan pada praktik saya kali ini adalah counting sort sangat efisien untuk dataset kecil dengan nilai integer yang tidak terlalu bervariasi, sedangkan merge sort sangat cocok jika data yang ingin dikelola memiliki nilai yang sangat bervariasi atau rentang nilai yang cukup besar. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai metode pengurutan data menggunakan dua cara. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.